Satu masyarakat yang teraniaya di salah satu desa, saya hadir di sini lah. Karena terzolimi lah. Terzolimi. Karena apa? Ini ada satu masyarakat yang boleh dikatakan siapa namanya itu? Akyong. Dia betul-betul akan sengaja menyingkirkan daripada orang usaha yang sudah 20 tahun di trotoar itu. Artinya mereka tidak punya rasa perikemanusiaan, ya kan? Kalau dia berpikir secara manusia, dia kan jualan 20 tahun, ya. Itu kan bukan hal yang sebentar. Mungkin 30 tahun ya, 30 tahun saya tahu. Tapi kalau dia dulunya itu salah satu lahan kosong ya, ada apa? Ya dulu hanya pagar-pagar aja, masih ada banyak rumput lah. Ya, masih rumput. Tahu-tahu dia membangun tanpa sepengetahuan kita orang, dia menggali satu emper itu untuk usaha dia sendiri. Setelah ada usaha itu dia akan menyingkirkan yang orang 20 tahun itu sudah tidak benar ini. Jadi ada intervensi yang sangat luar biasa. Dan ini pun orang ini udah ditanya bermacam-macam petugas. Ada dari satu koramil datang, dia ada menanyakan ada intervensi apa? Jadi ada bahasa mengatakan kamu siapa sampai dipoto, atau nggak boleh kan? Datang dari satu desa, orang kepala desa namanya siapa? Aku Cecep. Bukan situ, kalau ke Cecep, seorang kepala desa, dia tidak membantu lagi, malah mengajak dia supaya minggir, supaya pergi dari situ. Padahal di sini seorang kepala desa memberikan satu masukan kepada orang yang dia sombong, supaya dia sadar, udahlah, kamu kan orang kaya. Ini orang lama, udah dia ada usaha, yang penting dia menggabung tanah itu kan dia. Itu kan tanah negara. Bukan tanah seorang si Akyong itu, tanah negara yang udah 30 tahun itu. Dia akan mengusir begitu aja kan sudah. Saya sebagai tokoh masyarakat merasa terpanggilan. Artinya tanah itu bukan milik pribadi. Bukan. Tanah pertoan. Tanah desa. Tanah pemerintah. PU ya? PO. Oh, PO ya, PO. Tepatnya itu di desa Desa Cipuji Wetan. Di Wetan ya. Rumah abangnya. Kecamatan Babang. Nah. Dan ini prosesnya udah berkali-kali, udah ada mediasi, ya kan? Dia memberikan solusi, tapi solusinya tidak masuk akal. Ya, dia harus membayar 300.000. Pertama 600.000 ya, bulan. Pertama 600. Pertama 600.000, ya terus 300.000, ya kan? Kalau enggak, kamu tetap mau saya usir. Gak cepet-cepet mau usir, terus usir. Untuk apa itu alasannya? Alasannya karena dia itu tanah dia. Lah saya bilang, kata kamu ini tanah negara, saya bilang. Kamu itu yang hak mengusir adalah Satpol PP itu pun ada aturannya. Ya kan? Kita pun sebagai orang negara Indonesia yang taat hukum pada negara, kalau itu untuk kepentingan negara, kan balikan kok. Ya, tapi ingat, kalau negara hanya kepentingan satu Akyong ini, saya sebagai tokoh masyarakat di situ dia akan mundur setapak pun dan saya akan bela habis-habisan. Ya, karena dia udah menyangkut perut, ya, usaha orang miskin. Saya bilang kepada yang bersangkutan, kamu jangan takut. Ya, Langkah apa Pak Jenderal selaku kuasa? Ya, langkah apa? Ketua Dewan Pendiri. Langkah apa setelah audiensi terkait Ibu Samia ini, Pak Dokter, nanti langkah ke depannya? Harapan saya, terutama egonya si Akyong itu harus sadar dia. Dia seorang boleh katakan yang selama ini kurang bermasyarakat lah. Dia merasa banyak duit, akhirnya dia semua aparat dilibatkan dengan cara yang tidak sehat, ya. Makanya sini saya mohon kepada aparat siapapun, baik itu kepolisian maupun Satpol PP, Muspika, lah. Saya berharap bicara nurani, ya, bisa nurani karena itu udah menyangkut isi perut orang susah loh. Dia orang kaya, boleh katakan dia membiarkan itu aja nggak ada masalah kok, nggak mengganggu tanah dia kok, ya. Jadi tidak mengganggu tanah dia, ini tanah negara. Tapi tahu kalau negara membutuhkan untuk kepentingan negara, semua masyarakat sekitar ini, silakan kita sebagai negara taat pada hukum, balik kanan. Tapi kalau hanya kepentingan sudah si Akyong itu, Cina itu Akyong, saya tidak terima. Saya tokoh masyarakat, baik sampai ketua Dewan Pendiri Laskar Pelantar Indonesia, kita gerakan se-Indonesia, harus kita dukung orang susah sampai di daerah pengabdian.
Ada tambahan untuk kuasa hukum dari LMP sendiri? Jadi begini ya, ini tadi sesuai dengan Tolong bahasa dikit ya. hasil mediasi di Satpol PP ini. Mau dibuka aja Pak. Ya, permasalahannya itu simpel sebenarnya. Si Akyong ini siapa namanya, Pak Dedi ya? Akyong aja. Akyong ya. Nama Chinese-nya Akyong lah ya, terkenalnya. Dia melaporkan kepada Satpol PP bahwa ada pelanggaran perda. Setelah diklarifikasi anehnya di sana, dianya sendiri bangunannya tidak berizin. Ya, jadi aneh ini. Dia melaporkan, dia sendiri tidak tertib aturan. Tapi itu imbasnya dari laporannya Akyong, imbasnya dari laporan Akyong terhadap keinginan menertibkan pedagang PKL, imbasnya nanti banyak pedagang PKL yang di sepanjang jalan harus ditertibkan oleh Satpol PP. Imbasnya akan seperti itu. Ini dimulai dari laporannya Akyong ke Satpol PP. Kita tinggal tunggu nih, bagaimana nih perda ini akan ditegakkan oleh Satpol PP. Ya, tapi yang jelas tadi ada mediasi. Cuman si Akyong ini tetap kepada pendiriannya, harus ditertibkan pedagang kaki lima di wilayah trotoar. Otomatis semuanya yang kena bukan hanya ibu ini, berarti semua seluruh kabupaten ya harus ditertibkan semua. Ya, yang jadi anehnya dia membangun juga tidak ada izin. Ya, orang melaporkan merasa sudah tertib hukum, tapi dia sendiri tidak tertib hukum. Hanya itu aja. Ya, bahkan timbul pelanggaran hukum. Bahkan timbul pelanggaran hukum tuh banyak kan. Membangun apa ya? Membangun rumah. Jadi dia itu kan membangun kios tuh. Kios untuk disewakan. Ya, disewakan, kemudian dia sendiri tidak punya izin. Di situ tadi sudah mengakui itu. Orang yang menyuruh untuk menertibkan hukum, melaporkan peristiwa hukum, dia sendiri yang tidak tertib hukum. Harus jeli. Makanya kalau Satpol PP mau bertindak, saya minta dari Laskar Merah Putih, ya, tegakkan hukum juga terhadap Akyong. Itu, ya, tegakkan hukum juga terhadap Akyong. Bangunannya ya, hanya itu aja yang mungkin saya sampaikan. Selanjutnya ya, jadi sekali tadi ya, jadi ada banyak intervensi ya, terutama dia udah melibatkan satu kepala desa, melibatkan dari Koramil juga pernah, dari Kapolres juga pernah, ya itu melibatkan supaya mengunjungi dia itu. Ya, ini satu masukan. So, kamu ngomong sekarang, ya, siapa yang gitu? Oh, ya. Dengan kejadian seperti ini, kemauan ibu itu seperti apa? Kemauan ibu sekarang maunya ibu seperti apa? Ayo, itu bertahan. Pengennya apa? Pengennya apa? sih bertahan di situ aja, tetap dagang di situ, jualan dari tanah pemerintah. Saya mohon sih sama pemerintah daerah iya, mohon dari pemerintah Pati dan jualan di situ aja di trotoar, nggak mau kontrak lagi, nggak mau bayar di rumah itu kontrak Cina, udah situ aja emisi. sebelum pemerintah membutuhkan itu Bu ya. Ya, betul. Untuk membutuhkan. Kalau pemerintah membutuhkan silakan siap. Ya, tapi semuanya itu. Semuanya jangan saya aja, kecamatan gitu Pak. Kalau ini ada tambahan dari ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik ya kasus ini. Padahal ini kasus yang sangat sepele. Tapi karena ada keegoan, kemudian ada indikasi cipta kondisi adu domba dari oknum Cina mengadu domba pedagang dengan pedagang. Ini yang saya tahukan nanti ada perpecahan etnis. Maka kami dari Laskar Merah Putih akan tetap mengawal supaya keadilan dan rasa kemanusiaan ini bisa ditegakkan. Bukan hanya menegakkan pelaku, tetapi hati nurani ini juga harus dikedepankan. Kenapa? Karena korbannya masyarakat kecil. Jadi kalau sampai kemudian Satpol PP menggusur hanya salah satu pihak, tentunya ya ini tanda kutip ada apa nih nanti di Satpol PP. Oleh karena itu Laskar Merah Putih akan tetap mengawal sampai tuntas permasalahan ini sehingga nanti terjadi win-win solution yang baik di antara keduanya. Harapan kami sebagai lembaga bahwa antara Akyong dengan Ibu Samia nanti tercipta suatu kondisi yang harmonis sehingga tidak terjadi perpecahan. Harapan kami. Tetapi kalau misalkan Ibu Samia menjadi korban, kami Laskar Merah Putih akan ada di garda terdepan untuk mengawal kasus ini. Itu saja. Ada tambahan Pak.
Ya, saya berharap kepada aparatur pemerintahan baik dari Satpol PP, kepolisian dan Teman-teman wartawan ikut ngawal, Pak. Laskar Putih, media, terus tadi pihak Pura apa tadi Pura Pemda apa tadi yang punya UR ya yang sangat penting itu polisi dan Satpol PP. Saya berharap bisa dan nurani ya. Jangan dia semena-mena karena Akyong ini banyak uangnya, akhirnya dia ikutin aturan si Akyong gitu. Dia semua dilanggar semua oleh aparat yang ada. Karena apa? Ini ada satu kekuatan